Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Baiklah, pelajaran matematika ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan ini kita membahas tentang karakteristik persamaan kuadrat. Artinya sifat-sifat dari persamaan kuadrat. Nah, bagaimana kita lihat sifat-sifatnya? Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat plus ya, BX plus C sama dengan 0, maka nah ini berlaku nih rumus jumlah X1 tambah X2 sama dengan min B per A rumusnya. Nah, ini disebut rumus jumlah akar. Yang kedua, itu akar-akarnya dikalikan. X1 kali X2, itu kita pakai rumus sama dengan C per A. Ini disebut rumus hasil kali akar. Nah, tentunya ini diingat rumusnya. Ya. Nah, bagaimana dalam soal? Maka kita perhatikan soal berikut. Contoh, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, tentukanlah A X1 tambah X2, yang B X1 kali X2, yang C, nah ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jadi kita menghitung ini tanpa menghitung atau tanpa menentukan akar-akar satu persatu. Baik, kita jawab satu persatu. Jawab yang pertama. Nah, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Ya, kita lihat, kita tentukan dulu A-nya sama dengan 1. B-nya ini tuh sama dengan 3. C-nya sama dengan 2. Jadi A, B, dan C-nya dulu diketahui. Nah, kita lihat yang ditanyakan adalah ini tuh. X1 tambah X2 rumusnya min B per A. Jadi kita tinggal mengganti ini ya. Kita lihat X1 tambah X2 tulis min ya. B-nya berapa? Dilihat 3. Jadi B-nya sama dengan 3. A-nya yaitu 1. Ya, jadi X1 tambah X2 sama dengan min 1 atau min 3 dibagi 1. Berapa? Yaitu hasilnya X1 tambah X2 3 dibagi 1 adalah atau min 3 dibagi 1 sama dengan min 3. Ini jadi hasil jumlahnya adalah min 3. Nah, berikutnya soal yang B. Ya, soal yang B ini dikali X1 kali X2. Apa rumusnya? Yaitu C per A. Ya. X1 kali X2 sama dengan C-nya tadi berapa? Nah, yaitu 2. A-nya yaitu 1. Jadi X1 kali X2 sama dengan 2 dibagi 1. Yaitu X1 kali X2 sama dengan 2 ini. Jadi hasil kalinya nilainya 2. Berikutnya yang C. Nah, ini lebih bervariasi. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini di rumusnya nggak ada. Maka kita rubah ya. Menjadi apakah nanti X1 tambah X2 ya. Kemudian X1 kali X2 kita lihat ini. Nah, jadi X1 kuadrat ya dari soal tambah X2 kuadrat. Nah, ini kita tambah dengan 2X1 kali X2. Nah, supaya nilainya nggak berubah, kita ambil lagi ya dengan 2X1 kali X2. Jadi ini nilainya 0 nih ya. Nah, sekarang kita ambil yang ini tuh ya. Ini kita jadikan kuadrat sempurna nih. X1 kuadrat tambah 2X1 X2 tuh dari sini
tambah lagi X2 kuadrat. Nah ini ya. Kemudian diambil dengan 2X1 kali X2. Nah, yang ini tuh ya, ini bisa kita jadikan atau kita singkat menjadi kuadrat sempurna. Bentuknya seperti ini tuh. Jadi X1 tambah X2 kuadrat. Ini sama dengan ini tuh. Kemudian yang ini masih ada tuh yang di belakang, min 2x1 x2. Nah, kalau kita lihat ini udah ada tuh rumus tadi nih ya. Kita tinggal mengganti. Jadi sama dengan x1 tambah x2 tadi yang sudah kita cari nilainya berapa? Yaitu tadi nilainya min 3. Tinggal diganti. Nah, kemudian min 2, tulis min 2-nya. Nah, ini hasil kali x1 kali x2. Tadi yang sudah kita cari nilainya berapa? Yaitu 2. Jadi hasilnya tinggal min 3 pangkat 2 diambil 2 kali 2 ya. Sehingga x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu sama dengan tadi min 3 kuadrat ya diambil 4 ya. Jadi 9 min 4 ya, maka hasilnya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat hasilnya sama dengan 5. Jadi hasil X1 kuadrat tambah X2 kuadrat nilainya sama dengan 5. Jadi ini lebih bervariasi. Ya, jadi nanti kalian ambil rumus yang singkatnya aja tadi tuh ya. Nah, inilah ya yang pertama. Kita lanjut. Sekarang nah, yang kedua yaitu karakteristik yang kedua. Jika persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan nilai diskriminan ya, diskriminan lambangnya D. Diskriminan itu adalah suatu rumus yang dapat mendeteksi ya jenis-jenis akar persamaan kuadrat tuh ya. Jadi ini rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka jenis akar-akarnya sebagai berikut. Ya, kita lihat nih. Jika D hasilnya lebih besar dari 0 ya, hasilnya misalnya positif, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real, dua akar nyata dan berlainan. Kemudian yang kedua, jika D-nya hasilnya 0, ini mempunyai akar real atau akar nyata, jadi ada akarnya dan hasilnya sama. Ketiga, jika D-nya lebih kecil dari 0 atau hasilnya negatif, ini tidak mempunyai akar. Ya, kita lihat contoh. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut. Nah, ini kita tinggal meriksa satu yang A, ya. Jenisnya bagaimana? Yang B, jenisnya bagaimana? Yang C, jenisnya bagaimana? Tinggal jawab apakah punya akar atau tidak. Kalau punya bagaimana? Kita lihat. Kita jawab satu persatu. Jawab yang A. 3x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Tuh, sama dengan 3. C-nya, B-nya min 5. Dan C-nya tuh ya, sama dengan 1. Udah kita ambil rumus tadi. Ya, rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Tinggal ganti ya. D sama ya, B-nya berapa? Tuh, tinggal B-nya adalah min 5. Tinggal dilihat tuh, min 4, tulis min 4. A-nya kita lihat 3 tuh ya. Kemudian C-nya adalah 1. Jadi D sama dengan min 5 kuadrat diambil 4 kali 3 kali 1. Berapa? Min 5 kuadrat sama dengan 25. Min 4 kali 3 min 12 kali 1 jadi min 12. Maka D sama dengan 25 diambil 12. Hasilnya D sama dengan 13. Nah, 13 ini lebih besar dari 0 sehingga tuh karena D-nya lebih besar dari 0 maka kedua akarnya adalah real dan berbeda. Jadi persamaan ini kalau kita cari mempunyai akar ya, bisa dicari akarnya dan berbeda hasilnya. Berikutnya soal yang kedua. Nah, ini min x kuadrat plus 4x min 7 sama dengan 0. Tentukan dulu A-nya sama dengan min 1. B-nya sama dengan 4.
dan C-nya sama dengan min 7. Udah, kita lihat rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Ya, D sama dengan tinggal isi tuh B-nya ada tuh 4. Ini min 4 tulis ya, A-nya min 1 tuh ya. C adalah min 7. Tinggal dihitung ya. 4 kuadrat 16 min 4 kali min 1 4 kali min 7 min 28. Jadi 16 diambil 28. D hasilnya adalah min 12. Nah, ini karena hasilnya min, berarti D lebih kecil dari 0. Kita lihat kalau D lebih kecil dari 0, apa kesimpulannya? Maka kedua akar adalah tidak nyata, atau yang disebut tidak mempunyai penyelesaian. Jadi persamaan ini tidak bisa kita cari penyelesaiannya nih ya. Jadi kita lihat ini dulu. Jadi ini nggak bisa dicari penyelesaian atau tidak punya penyelesaiannya. Maka nggak usah dikerjakan kalau soal seperti ini. Berikutnya yang C. X kuadrat min 10x plus 25 sama dengan 0. Ya. Kita lihat A-nya di sini tuh. Kalau nggak ditulis berarti A-nya 1. B-nya ini tuh sama dengan min 10. C sama dengan 25. Sama seperti tadi. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Ya, tinggal diganti. B-nya dengan min 10. Min 4 tulis min 4. Kemudian A-nya itu ya. A-nya dengan 1. Dan C-nya dengan 25. Tinggal dihitung. Min 10 kuadrat, ya hasilnya 100. Ini min 4 kali 1, min 4. Kemudian kali 25, ya, maka min 100. Jadi D sama dengan 100 diambil 100. Hasilnya 0. Nah, kalau 0, tadi apa kesimpulannya? Kita lihat. Karena D hasilnya 0 atau sama dengan 0, maka kedua akar adalah sama atau kembar. Jadi persamaan ini kalau kita cari akarnya ada, bisa kita hitung ya, dan akarnya itu sama antara X1 dan X2. Nah, inilah ya karakteristik dari persamaan kuadrat. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.